Aku inget sih pas zaman SMP SMA, pas aku masih ngikutin meme itu dari 9gag, atau kalau kalian inget zaman dulu tuh ada yang namanya Wancak. Tapi aku tuh nggak pernah kebayang kalau meme yang aku enjoy ini bisa punya background yang dark, bahkan sampai merenggut nyawa. Meme yang pertama ini tuh populer sama viral banget. Dalam sebulan pertamanya aja sampai dapat 58.000 likes. Oh, cause some came in the mail today. I did. These nuts. Got him. Awalnya cowok yang namanya Welvan ini tuh nelpon ayahnya, terus bilang kayak, "Ayah, ini ada paket nih nyampe." Terus ayahnya nanya, "Paket apa?" Terus Welvan jawab, "Paket biji lo." Banyak orang yang recreate meme ini buat ngeprank teman-temannya, dan ini tuh ngebuat Welvan jadi kayak artis dadakan gitu. Dia sampai diundang event buat kayak hangout sama DJ Khaled. Tiba-tiba di event ini ada cewek yang ribut bilang, "Welvan ini udah ngelecehin aku." Welvan bilang tuduhan ini tuh palsu, tapi kita juga nggak bisa buktiin siapa yang bener gitu kan. Di satu interview dia bilang dia aja nggak kenal sama cewek ini dan nggak pernah berpapasan mereka tuh. Well, who? No. Nah, We don't know who that is. you know who that is? Nuh-uh. You a mystery? Yeah, never heard of him. Never heard of him? Tapi orang-orang tuh udah keburu unfollow dia, dan ya lama-lama dia juga udah nggak aktif lagi di sosial media. Dia pernah sekali kayak kelihatan mabuk sampai blackout gitu di sebuah taman, dan orang-orang tuh malah ngetawain dia. Sampai akhirnya ya Welvan juga nggak pernah kelihatan ceria lagi karena satu cerita yang kita aja nggak tahu kebenarannya siapa. Gak mungkin sih kalian gak pernah ngeliat meme ini. Biasanya tuh ceweknya bakalan mention satu hal yang bakalan langsung ditangkis sama si kucingnya. Nah, jadi cewek ini tuh namanya Taylor Armstrong yang pernah main di salah satu TV show yang namanya The Real Housewives of Beverly Hills. Biasanya dia ini karakter yang emang dramatis banget, tapi emang menghibur. Ternyata di balik layar, dia itu udah disiksa sama suaminya sendiri selama 6 bulan. Korban KDRT dia. Dia tuh kan share ke beberapa temen, tapi dia bilang kayak, "Please lah kalau misalkan di depan suami aku, kalian pura-pura gak tahu aja ya, pura-pura baik aja." Karena dia juga gak mau kan orang lain tuh sampai tahu. Di salah satu tea party, Camille itu expose rahasia pernikahan dia di depan semua orang. Taylor jelas-jelas marah, emosional, dan dia teriak-teriak. Apalagi pas temennya si Camille ini malah ngebelain Camille. Si Taylor sampai teriak-teriak ke temennya si Camille, "Kamu ini nggak tahu apa-apa tentang hidup aku, nggak usah ikut campur." dan si Taylor ini sampai diusir sama si tuan rumahnya karena ya emang dia tuh ribut terus sama si Camille. Dan untuk foto kucingnya sih emang peliharaan orang aja dari Kanada. Jadi pas mereka lagi dinner, si kucingnya malah loncat ke kursi dan dia foto dan dia share ke sosial media. Dan setahun kemudian ada yang ngegabungin dua foto ini jadi satu meme yang langsung viral. Dia sampai dapat 78.000 retweet. Meme ini tuh sering banget dipakai buat yang temanya sport, dan bahkan Obama aja sempet mention tentang meme ini di salah satu pidato dia. He's more than just a logo, more than just an internet meme. Meme pertamanya itu keluar di tahun 2012 dengan caption, "Kenapa aku beli Bobcat?" Bobcats ini tuh tim NBA yang rekor mainnya tuh makin lama makin turun pada saat itu. Jadi emang ngerugiin investasinya si Michael Jordan. Nah setelah itu, setiap kali orang bikin meme tentang tim sport yang kalah, mereka bakalan pakai fotonya Michael Jordan. Tapi sebenarnya foto ini asalnya dari interview yang emosional banget di tahun 2009 tentang kematian ayahnya Michael Jordan. Padahal beliau ini udah jadi sosok sahabat dia dan selalu support karirnya gitu kan. Nah kejadiannya tuh pas bulan Juli 1993, ayahnya tuh udah hilang selama 2 minggu dan pas ditemuin, malah ditemuin di sebuah rawa dengan keadaan udah gak bernyawa. Karena waktu itu tuh ada yang mau nyuri mobil dia dan ya dia ini jadi korbannya. Nah tapi rawa ini tuh kan lokasinya lembab banget yang ngebuat jasad James ini tuh cepet banget membusuknya. Jadi orang-orang sampai nggak tahu ini tuh siapa. Jadi mereka kremasi dan baru ketahuan identitasnya ketika mereka matchingin dental record beliau.
Bayangin ayah kita udah hilang 2 minggu dan pas balik-balik udah tinggal abunya doang. Dan kayak dia aja nggak sempet ngelihat ayah dia untuk terakhir kalinya. Michael Jordan tuh sampai pensiun main basket karena saking depresinya dia setelah kehilangan ayahnya. Sampai akhirnya dia balik lagi di tahun 1996 menangin piala keempatnya dan untuk pertama kalinya tanpa ayahnya. 96 NBA Championship. And the presentation of the championship trophy. Meme ini tuh jadi bikin aku sedih banget sih, karena kayak aku ngebayangin cerita kematian ayah sendiri malah dijadiin bercandaan. Tapi ya gimana ya, namanya juga internet, pasti banyak bercandaan dari kejadian yang sebenarnya topiknya tuh sensitif banget. Semoga kalian suka sama kisah yang aku share, dan kalau kalian ada topik yang pengen aku bahas, boleh DM Instagram aku aja. Bye! Don't forget to subscribe!